Aku naik ke tempat tidur sambil tersenyum, merasakan celanaku masih menekan selimut. Ayah datang lalu bersandar di kusen pintu kamarku. Maaf ayah melarangmu pergi ke pesta itu nah. Tapi ayah tahu seperti apa anak-anak yang datang ke sana. Terlalu berbahaya. Setelah kembali ke kamarnya, aku langsung bangkit dari tempat tidur. Begitu mendengar suara dengkurannya, aku mengikat tali sepatu Jordanku dan memanjat keluar lewat jendela. Saat memasuki pesta itu, aku langsung dikelilingi oleh anak-anak kuliahan yang tubuhnya hampir 2 kali lebih besar dariku. Aku mengambil gelas merah dan mengisinya dengan jus agar terlihat menyatu dengan yang lain. Lalu aku mengeluarkan ponsel dan mulai mengambil foto supaya bisa menunjukkan kepada semua orang betapa kerennya aku. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari halaman belakang. Aku berjalan santai ke sana agar terlihat tenang, lalu melihat 2 orang sedang saling memukul. Aku mengangkat kedua tangan dan berteriak, berkelahilah seperti orang lain. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan. Lalu 1 tembakan lagi. Musik langsung berhenti dan semua orang mulai berlari. Aku terjatuh ke lantai, lalu puluhan kaki menginjak-injakku tanpa henti. Kepalaku, jari-jariku dan kakiku. Gelas merahku tumpah dan membuat sepatu Jordanku kotor. Sementara suara tembakan terus bergema di sekelilingku. Aku terbaring di lantai, ketakutan karena merasa akan mati. Lalu aku melihat sebuah kamar mandi. Aku merangkak masuk dan menutup pintunya sepelan mungkin. Namun tepat di luar pintu terdengar lagi 1 tembakan. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan ponselku. Ayah, maafkan aku. Aku diam-diam pergi ke pesta ini. Ada seseorang yang sedang menembaki orang-orang dan sekarang aku bersembunyi di kamar mandi. Tolong aku. Aku langsung mendengar ayah berlari dan mengambil kunci mobilnya. Ayah berangkat sekarang juga. Telepon pun terputus. Aku memeluk kedua lututku sambil mendengarkan suara orang mengisi ulang senjata di luar. Tak lama kemudian, cahaya lampu mobil menyorot melalui jendela. Ayah berlari masuk ke dalam rumah itu tanpa alas kaki. Masih mengenakan piyamanya. Aku mendengar beliau memanggil namaku dengan keras. Lalu terdengar suara tembakan di luar. Sesuatu jatuh dan seluruh tubuhku langsung membeku. Aku hampir berteriak, "Ayah!" Namun aku menahan diri. Tiba-tiba gagang pintu mulai diguncang. Aku meringkuk menjadi bola, menutupi kepala dengan kedua tangan, yakin semuanya telah berakhir. Lalu ayah membuka pintu. Darah menetes dari luka tembak di lengannya. Tetapi beliau hanya menarikku berdiri. Kami berjalan melewati penyerang yang kini sudah tergeletak di lantai. Begitu masuk ke mobil, ayah langsung menginjak gas dan mengemudi hanya dengan 1 tangan dalam keheningan total. Peluru itu masih bersarang di lengannya yang terluka. Aku menatapnya tanpa mampu berkata apapun, lalu akhirnya menangis. "Maaf ya, maafkan aku." Namun beliau hanya terus menatap jalan. "Tidak apa-apa nah, kamu tetap menelepon ayah. Meskipun tahu ayah sudah melarangmu pergi. Itu jauh lebih berarti bagi ayah daripada yang pernah bisa kamu bayangkan." Beliau kemudian menghentikan mobil di restoran favoritku. "Ayah akan selalu datang menjemputmu, apapun yang terjadi."